Sulawesi Utara senang bisa bertemu dengan Anda semua. Tema permenungan kita kali ini yaitu Kita Adalah Bait Allah. Saat ini saya berada di salah satu gereja Katolik bernama Gereja Kristus Raja Toli-Toli, yang juga merupakan wilayah pelayanan Gereja Katolik Keuskupan Manado. Gereja ini baru selesai dibangun oleh kerja keras umat dan kerjasama banyak pihak yang ditopang oleh hasrat tolong-menolong yang solider dan bersaudara. Bangunan gereja sebelum digunakan untuk keperluan ibadat harus ditabiskan atau disucikan oleh otoritas gereja setempat, dalam hal ini oleh Uskup Keuskupan Manado, Monsinyur Yosef Suatan MSC. Tetapi, apa arti pentabisan gereja untuk umat Katolik? Mari kita simak keterangan Pastor Paroki, Pastor Joy dari PR berikut ini. Bagi umat Katolik, peristiwa pentabisan gereja merupakan peristiwa memohon berkat Tuhan untuk menyucikan gedung yang dibangun untuk menjadi sarana ibadah, agar supaya gedung yang menjadi sarana ibadah itu menjadi tempat yang suci. Selain memohon berkat untuk menyucikan gedung yang menjadi sarana ibadah, kita juga memohon agar supaya Tuhan menyucikan hati, jiwa seluruh umat beriman, sehingga umat beriman yang berkumpul di tempat yang suci, di bait Allah, di dalam rumah Tuhan ini menjadi persekutuan yang memuliakan Tuhan dan juga mendatangkan rahmat dan berkat. Oleh karena itu, bagi umat Katolik, ajakan untuk masuk ke rumah Tuhan, masuk ke gereja, merupakan ajakan yang membahagiakan, menyenangkan. Karena di gereja, bila ia datang mengikuti Ekaristi, ia akan berkumpul dengan saudara-saudara seiman untuk saling meneguhkan di dalam iman, di dalam pengharapan dan kasih. Tidak hanya itu, di dalam Ekaristi ia akan berjumpa dengan Tuhan melalui sabdanya dan juga melalui sakramen-sakramennya. Umat Katolik masuk ke dalam gereja, ia mulai membersihkan hati, pikiran dan dirinya dengan mengambil air kudus untuk menyucikan pikirannya dan juga hatinya, untuk mengingatkan dia akan janji-janji baptisnya, bahwa sejak ia dibaptis, ia telah mempersembahkan kehidupannya kepada Allah Bapa yang mencipta, kepada Allah Putra yang menyelamatkan, dan kepada Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan menghidupkan. Dalam panti umat, ia bersama dengan umat beriman mendengarkan sabda yang menjadi penuntun pikirannya, keinginannya, dan tingkah lakunya. Sabda Tuhan dan Injil Tuhan menjadi penerang kehidupannya, sehingga setelah keluar dari gereja, ia bisa menjadi pembawa terang di dalam lingkungan kehidupannya. Umat Katolik yang menghadiri Ekaristi, ia datang membawa kurban, mempersembahkan suka duka kehidupannya di altar Tuhan, dan juga dari sana ia menimbah kembali rahmat dan berkat untuk menguatkan dia saat itu dan seterusnya. Karena di dalam Ekaristi ia boleh datang mempersembahkan semua suka duka, dan kembalinya ia juga menerima kekuatan untuk kelangsungan kehidupannya. Dengan demikian merupakan suatu ajakan yang menggembirakan bagi umat Katolik bila diajak masuk ke gereja, masuk ke rumah Tuhan, dan dari rumah Tuhan ia kembali juga mewartakan Tuhan di dalam kehidupannya. Pastor, bolehkah memberikan arti dari bagian-bagian gereja? Gereja kita, gereja Katolik, bagian dalam itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu panti imam dan panti umat. Panti umat itu yaitu tempat duduk umat, dan panti imam itu adalah tempat duduk imam dan juga para imam.
di panti umat atau di sekitar tempat duduk umat. Itu umat duduk untuk mengikuti peran Ekaristi, untuk mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci yang dibacakan, diwartakan, dan juga direnungkan atau juga dikhotbahkan. Di tempat duduk umat dilengkapi dengan sarana-sarana seperti bangku umat duduk, ada juga gua-gua, patung-patung, menjadi tempat untuk umat berdoa. Seperti di gereja kita punya gapura dan patung Kristus Raja, pelindung gereja kita dan juga paroki kita. Sehingga di tempat ini, di gua, di gapura ini menjadi tempat umat datang berdoa, mempersembahkan syukur dan juga permohonannya kepada Kristus Raja semesta alam yang menjadi pelindung paroki dan pelindung gereja kita. Ada dilengkapi juga dengan patung dan gapura Santa Maria. Kita orang Katolik sangat dekat dengan Santa Maria, dan kita senantiasa juga mau berdoa bersama dengan Bunda Maria agar supaya Bunda Maria memohon kepada Yesus Kristus putranya agar supaya dapat menegaskan harapan dan kerinduan hati kita kepada Allah Bapa. Sebelum kita masuk ke dalam panti umat ini, ada tempat-tempat air kudus di samping kiri kanan pintu, di mana kita akan mencelupkan jari kita di air kudus dan kita membuat tanda salib di dahi dan juga di hati kita, di dada kita, dan juga di bahu kita, sebagai tanda kita mohon agar Tuhan mau menyucikan kita. Kita yang datang ke gereja, ke tempat ini, di tempat yang suci ini, semoga Tuhan membersihkan pikiran dan seluruh diri kita, sehingga kita dapat memuliakan Tuhan, kita dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan juga dengan niat-niat yang suci. Dan juga di dalam tempat ini, dengan hati, dengan pikiran yang bersih, suci, kita boleh bernyanyi, kita boleh berdoa, dan juga kita boleh bersama-sama menerima kekuatan dari sabda dan sakramen. Bagian kedua dari gereja kita adalah panti imam. Panti imam adalah tempat duduk dari para imam yang merayakan Ekaristi. Dan di panti imam ini dilengkapi dengan sarana-sarana peribadatan atau sarana-sarana doa seperti altar, mimbar, sedelia, kredens. Semuanya ini adalah untuk membantu umat untuk lebih menghayati di dalam peribadatan. Altar tempat kita mempersembahkan kurban syukur kita bersama dengan Kristus, kepala gereja. Dia mempersembahkan kurban yang menyelamatkan kita. Kita mempersembahkan roti dan anggur yang dikonsekrir akan menjadi tubuh dan darah Kristus bagi kita. Di mimbar kita akan membacakan, atau mimbar adalah tempat untuk membacakan kitab suci atau Injil kepada umat pada saat perayaan Ekaristi atau perayaan Sabda. Ada di panti imam, ada kursi imam, ada sedelia yang menjadi juga tempat duduk dari para putra-putri altar atau misdinar. Di panti imam ada tabernakel, tempat untuk menyimpan hosti yang sudah dikonsekrir, yang sudah menjadi tubuh dan darah Kristus sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita orang Katolik. Sisa dari hosti yang sudah dikonsekrir kita simpan di tabernakel, dan sebagai tanda bagi umat bahwa di tabernakel ini ada hosti yang sudah dikonsekrir, kita lengkapi panti imam ini dengan lampu Tuhan atau lampu suci. Bila ia menyala, tanda bahwa di dalam tabernakel ada berisi hosti yang sudah diberkati. Di altar kita lengkapi dengan lilin dan juga salib sebagai sarana-sarana
doa kita. Demikian garis besar daripada bagian-bagian gereja, mulai dari panti umat atau tempat umat dan juga panti imam sebagai tempat duduk imam di dalam perayaan Ekaristi. Lalu, apa saja keyakinan dari sebagian umat tentang fungsi dari sebuah gedung gereja? Inilah komentarnya. Makna dan fungsi gereja bagi umat antara lain adalah tempat berkumpul umat untuk melakukan doa bersama, sarana bagi umat untuk penerimaan sakramen, sarana bagi umat untuk menentukan identitas iman, sarana bagi umat untuk menimba kekuatan dan rahmat dari Allah Bapa, dan sarana bagi umat untuk menerima pengajaran tentang iman. Pada dasarnya kita adalah gereja, seperti yang Yesus katakan, kamu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, sehingga diri kita kudus mulia. Maka dari itu kita harus menyucikannya di gereja, tempat pertemuan, persekutuan, tempat ibadah, untuk makin kuat, suci dan berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Pemirsa, Yesus bersabda, kita adalah gereja. Kita adalah bait Roh Kudus. Karena itu diri kita, pribadi kita senantiasa dan seharusnya kita tata di jalan kesucian dan kebenaran, dan selalu datang, berkunjung dan berdoa di bait Allah di gereja ini.